Lama tak terdengar kabarnya, Elkan Bagot kini muncul dengan kabar baik. Bek tengah asal Indonesia itu baru saja mencetak gol untuk klubnya di Inggris, Ipswich Town. Elkan Bagot saat ini bermain di Ipswich Town U21. Dia mencetak 1 gol saat timnya melibas Charlton U21 dengan skor 3-0 pada Selasa di ajang Premier League Cup. Elkan Bagot terakhir kali mencetak gol buat Ipswich Town adalah pada ajang Carabao Cup bersama tim utama. Itu terjadi pada 2023 saat Ipswich kalah 3-1 dari Fulham. Bagot sudah menimba ilmu di tim akademi Ipswich sejak 2019. Bagot sempat dipinjamkan ke 5 klub berbeda dan kini kembali ke Ipswich. Pemain 23 tahun itu mencatatkan 3 penampilan di Premier League 2 dan 2 penampilan di Premier League Cup. Di Timnas Indonesia, Bagot sempat tersisih dari skuad utama era Shin Tae-yong dan tidak dipanggil pelatih Patrick Kluivert setelahnya. Terakhir, Bagot main buat skuad Garuda adalah pada tahun 2024 di ajang Piala Asia. Jay Itzas masih punya impian besar bersama Timnas Indonesia di masa mendatang. Dia masih memimpikan membawa skuad Garuda tampil ke putaran final Piala Dunia setelah kegagalan di edisi 2026. Seperti diketahui, harapan Timnas Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 telah pupus. Skuad Garuda gagal bersaing dengan Arab Saudi dan Irak di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kalah beruntun dari Arab Saudi dan Irak. 2 kekalahan tersebut memaksa pasukan Patrick Kluivert menjadi juru kunci. Kegagalan kali ini berarti membuat Timnas Indonesia harus mencoba lagi untuk edisi berikutnya. Timnas Indonesia masih bisa bersaing menuju putaran final Piala Dunia 2030 alias 4 tahun lagi. Jay Itzas termasuk pemain yang punya peran besar sepanjang perjalanan Timnas Indonesia di persaingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Debutnya berseragam Timnas Indonesia pada 21 Maret 2024 atau hanya berjarak 4 bulan setelah ia mendapat kewarganegaraan Indonesia. Debutnya adalah ikut mengantarkan tim Merah Putih menggasak Vietnam 1-0 pada ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah itu, Jay Itzas mencatat total 16 caps dengan torehan 1 gol untuk Timnas Indonesia hingga laga terakhir di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari jumlah itu, ia dipercaya sebagai kapten tim Garuda sebanyak 12 laga. Impian saya adalah bermain di Piala Dunia bersama tim nasional. Itu akan luar biasa. Seperti yang saya katakan sebelumnya, itu hanya tentang disiplin yang harus dimiliki setiap hari. Untuk terus bekerja dan berjuang meskipun Anda tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, Anda harus tetap terlibat dan saya pikir itu sangat penting, ungkap Jay Itzas. Kepastian soal John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia yang baru akan diketahui pekan ini. Menurut pengamat sepak bola Haris Pardede, pengumuman resmi akan disampaikan dalam 3 hari ke depan. Nama John Herdman semakin santer terdengar sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia. Pria asal Inggris itu kabarnya menolak tawaran melatih Timnas Honduras dan menerima pinangan PSSI. Media Honduras, Ons Noticias, melaporkan Herdman akan diikat dengan kontrak hingga 2030 dengan gaji hingga ribuan USD per bulan. Tawaran ini jauh lebih menggiurkan dibandingkan proposal FNFH. Lantas kapan Herdman akan diumumkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia? Bung Harpa menyebut paling tidak 3 hari ke depan atau pada 27 Desember 2025. Memang belum diinfokan resmi. Dari yang saya dapat dari sumber yang sangat terpercaya, akan diumumkan dalam beberapa hari, mungkin 1, 2, 3 hari ini. Seperti itu kira-kira. Kendati diumumkan Desember 2025, menurut Harpa, Herdman baru akan resmi bekerja pada Januari 2026, sebab ia harus mempersiapkan tim jelang FIFA Matchday pada Maret. Kendati cukup asing di telinga pecinta sepak bola, John Herdman bukan sosok sembarangan. Ia pernah menangani Timnas Kanada pada 2018-2023 dan membawa negara itu lolos Piala Dunia 2022. Pria berusia 50 tahun tersebut juga mempersembahkan 2 medali perunggu di Olimpiade London 2012 dan Rio de Janeiro 2016 untuk Timnas Putri Kanada. Patut dinanti seperti apa kiprahnya di Timnas Indonesia. Kiper naturalisasi Timnas Indonesia, Maarten Paes, akhirnya merespons isu soal dirinya bakal segera bergabung dengan Persib Bandung.
Rumor Martin Paes dan Joe Pelupesi sudah mencapai kesepakatan dan selangkah lagi gabung Persib Bandung sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial pada baru-baru ini. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari manajemen Maung Bandung terkait kebenaran rumor tersebut. Martin Paes saat ini masih terikat kontrak bersama FC Dallas hingga Desember 2026. Sementara itu, Joe Pelupesi masih berstatus sebagai pemain Lomel SK dengan masa kontrak sampai Juni 2026. Sontak isu sudah sepakat gabung Persib, membuat Martin Paes akhirnya harus angkat bicara agar rumor tidak semakin liar. Martin Paes mengatakan, jangan percaya dengan semua rumor yang beredar tentang dirinya. Jangan percaya semua yang kamu baca di berita. Aku sudah membaca banyak rumor beberapa hari terakhir dan jujur saja aku tidak tahu dari mana asalnya, kata Martin Paes. Martin Paes mengaku saat ini dirinya sedang bekerja keras berlatih sembari menikmati liburan. Berbeda dengan Paes, Joe Pelupesi yang juga dirumorkan ke Persib belum juga memberikan reaksi apapun terkait kabar tersebut. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga akhirnya menceritakan proses naturalisasi gelandang kelahiran Belanda Jairo Riedewald yang batal dilakukan untuk memperkuat timnas Indonesia. Dari segi keturunan, Jairo Riedewald sebetulnya berstatus eligible karena dia memiliki keturunan Indonesia dari ibunya yang berdarah campuran Indonesia-Belanda, sedangkan ayahnya berasal dari Suriname. Akan tetapi, Riedewald ternyata sudah pernah bermain sebanyak 3 kali bersama timnas Belanda. Kasus yang hampir sama juga dialami oleh kiper timnas Indonesia, Martin Paes, yang permohonan naturalisasinya sempat ditolak FIFA. Dalam statuta FIFA, pesepak bola tidak diizinkan untuk berpindah federasi ketika sudah pernah memperkuat tim nasional di usia lebih dari 21 tahun. Kasus Martin Paes ini, kata Arya, berbeda dengan yang dialami oleh Jairo Riedewald. Sebab ketika PSSI berkonsultasi dengan kuasa hukumnya, peluang untuk memenangkan banding di FIFA atau CAS sangat kecil. Karena itulah, kuasa hukum PSSI menyarankan untuk tidak melanjutkan proses naturalisasi Jairo. Sebab kalau dipaksakan untuk mengajukan banding di CAS, federasi hanya akan buang-buang uang saja. Upaya mengajukan banding ke CAS memang disebut Arya membutuhkan biaya yang besar. Pasalnya, PSSI harus membayar upah penasihat hukum profesional. Selain fee, ada juga biaya sidang hingga transportasi yang harus ditanggung PSSI. Media Vietnam heboh dengan kabar John Hartman bakal ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. PSSI dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan John Hartman untuk melatih timnas Indonesia. Tak hanya menangani timnas Indonesia, ex-pelatih Kanada itu juga akan menangani timnas U23 Indonesia. Media Vietnam VN Express mengungkapkan bakal bergabungnya John Hartman dengan timnas Indonesia. Media tersebut mengungkapkan Hartman akan menandatangani kontrak 2+2 tahun yang akan dimulai pada 2026. VN Express mengungkapkan Hartman sebenarnya mendapatkan tawaran dari Federasi Sepak Bola Honduras. Namun pelatih 50 tahun itu memutuskan untuk memilih timnas Indonesia karena 2 hal. Pertama, tawaran kontrak jangka panjang dari PSSI menarik perhatian sang pelatih. Selain itu, ia mendapat gaji bulanan senilai USD $40.000 atau setara 670 juta rupiah. PSSI juga tidak akan melakukan pemecatan di tengah jalan andai hasil tidak memenuhi ekspektasi. Sosok Hartman dikenal karena dampaknya dalam mengubah sepak bola Kanada menjadi lebih disegani. Ia menjadi pelatih pertama yang mampu membawa timnas putra dan putri Kanada ke Piala Dunia. Bahkan keberhasilan timnas putra Kanada ke Piala Dunia 2022 menjadi prestasi tersendiri. Pasalnya, itu menjadi pertama kalinya tim berjulukan The Canucks ke Piala Dunia setelah terakhir kali mencapainya pada 1908. Kapten Tim Nasional Indonesia J. Idzes mengungkapkan hasrat kuatnya untuk membawa salah satu pemain idola pendukung Persija Jakarta, Rizky Ridho, berkompetisi di Eropa. Klub asal Italia tempat J. Idzes bernaung, Sassuolo, disebut berpotensi menjadi aktor utama dalam mewujudkan keinginan tersebut. Keinginan J. Idzes untuk melihat Rizky Ridho bermain di kancah Eropa disampaikan langsung dalam sebuah wawancara. Ia mengaku sangat ingin melihat Rizky Ridho, yang juga merupakan rekan duetnya di lini pertahanan timnas Indonesia, bisa unjuk gigi di benua biru. Dalam sebuah kanal YouTube, J. Idzes ditanya mengenai pemain yang ingin ia ajak bermain di timnya di Italia.